Kali ini ada satu poin yang cukup bikin penasaran. Kenapa sih kalau nama kita belum muncul, kita nggak boleh langsung kecewa? Menarik kan? Tenang, nanti akan dijelaskan alasannya. Tapi sebelum lanjut, yuk dukung dengan menekan tombol subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan info terbaru. Dan jangan lupa, share video ini ke teman-teman seperjuangan kamu, serta cek playlist kami. Banyak informasi bermanfaat lainnya di sana. Langsung aja kita masuk ke inti infonya. Pengumuman kelulusan PPPK tahap 2 resmi dimulai kemarin, 16 Juni 2025. Tapi ingat ya, jangan buru-buru sedih kalau namamu belum muncul. Ada hal penting yang perlu kamu tahu di balik itu semua. Proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang P3K tahap 2 akhirnya resmi memasuki masa pengumuman. Tepat pada hari kemarin, Senin 16 Juni. Hingga pagi tadi, belum ada perubahan terkait jadwal yang telah ditetapkan oleh BKN. Jadi, sesuai dengan alur resmi seleksi P3K tahun anggaran 2024, pengumuman hasil seleksi ini akan berlangsung mulai dari 16 Juni hingga 25 Juni. Ingat ya, tanggal 25 Juni itu penting. Namun, ada satu hal yang perlu dicatat. Bagi formasi tertentu yang mengharuskan peserta mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan yang SKTT, masa pengumumannya bisa lebih panjang, hingga 30 Juni. Jadi, untuk formasi yang membutuhkan SKTT, pengumuman hasil seleksi bisa berlangsung dari 16 Juni hingga 30 Juni. Tapi jangan panik ya, meskipun proses ini sudah dimulai. Jika pengumuman dari instansi kamu belum muncul pada hari pertama, itu hal yang biasa, seperti yang sudah kita alami pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil seleksi biasanya tidak diumumkan serentak di seluruh instansi, jadi tetap tenang dan sabar. Misalnya nih, teman-teman berada di instansi A, tapi melihat instansi B sudah lebih dulu mengumumkan hasil seleksinya. Nggak usah panik ya, ini memang sudah menjadi pola dalam seleksi P3K sejak awal. Pengumumannya tidak dilakukan serentak, karena itulah disediakan rentang waktu dari 16 sampai 25 Juni. Jadi, bisa saja instansi A mengumumkan di tanggal 16, instansi B di tanggal 17, lalu instansi C mungkin baru muncul di tanggal 18 atau 19. Semua tergantung kesiapan masing-masing instansi. Yang penting dicatat, kalau instansimu tidak termasuk yang mensyaratkan seleksi kompetensi teknis tambahan SKTT, tapi sampai tanggal 26 belum ada pengumuman juga, nah, itu saatnya teman-teman menghubungi pihak instansi atau PPK-nya untuk konfirmasi. Tapi kalau kamu ikut SKTT, wajar kalau pengumumannya mundur sampai 30 Juni. Dan kalau lewat dari tanggal itu juga, belum ada info, silakan juga hubungi instansi terkait. Semoga makin paham ya. Nah, meskipun masa pengumuman hasil seleksi PPPK tahap 2 sudah dimulai, peserta diimbau untuk tetap tenang dan tidak panik. Jelas ya? Khususnya bagi rekan-rekan tenaga honorer dan lulusan PPG, penting banget untuk selalu memantau informasi resmi dan manfaatkan sisa waktu dalam rentang masa pengumuman ini sebagai ruang tunggu yang bijak. Bagi yang dinyatakan lulus, selamat! Kamu akan melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu pengisian daftar riwayat hidup DRH sebagai langkah awal penerbitan nomor induk PPPK. Proses ini akan dimulai tanggal 1 Juli hingga 31 Juli 2025, alias awal bulan depan. Semua ini sudah tertulis jelas dalam Surat Edaran BKN yang diterbitkan tanggal 20 Mei 2020. Tahapan seleksi ini akan ditutup dengan pengusulan penetapan NIP PPPK oleh instansi ke-BKN, yang dijadwalkan berlangsung dari 1 Agustus hingga 10 September 2025. Lalu, bagaimana dengan peserta yang belum berhasil lolos? Tenang, masih ada peluang kedua melalui skema optimalisasi. Jadi, jangan langsung patah semangat. Pemerintah kemungkinan besar akan kembali menerapkan kebijakan optimalisasi formasi kosong, seperti yang pernah dilakukan di tahun 2022, menggunakan sistem pemeringkatan untuk mengisi kursi yang belum terisi. Sebagai gambaran, pada seleksi PPPK teknis tahun 2023, hanya sekitar 46,8% peserta yang berhasil lolos di tahap awal. Itu artinya, sekitar 51.687 orang saja dari seluruh peserta. Tapi, setelah proses optimalisasi dilakukan, angka kelulusan melonjak jadi 69%, atau sekitar 76 ribuan peserta berhasil lolos. Jadi, bisa dibilang,
Optimalisasi ini benar-benar jadi harapan kedua bagi banyak orang. Nah, Deputi Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN, Bapak Suharman, juga sudah menegaskan bahwa skema optimalisasi ini terbuka untuk semua peserta tahap 1 dan tahap 2, tanpa dibatasi hanya untuk honorer yang masuk dalam database BKN. Artinya jelas, meskipun kamu tidak terdaftar di database, kamu tetap punya peluang selama ikut seleksi tahap pertama dan kedua. Tapi, catat baik-baik ya, kalau kamu tidak ikut seleksi PPPK 2024 sama sekali, otomatis tidak bisa masuk ke proses optimalisasi. Sementara itu, Kepala BKN, Profesor Zudan Arif Fakrullah, juga menyampaikan bahwa peserta seleksi tahap 1 yang belum berhasil, masih bisa mengisi formasi kosong usai tahap 2 lewat skema optimalisasi ini. Jadi buat teman-teman yang suka bertanya, Min, saya ikut tahap 1, tapi belum dapat formasi, masih ada harapan nggak? Tenang. Jawabannya masih ada, masih terbuka peluang melalui jalur optimalisasi. Catat baik-baik ya teman-teman, jika kamu nanti dinyatakan lolos melalui skema optimalisasi, maka kamu akan tetap diangkat sebagai PPPK full-time alias penuh waktu. Ini penting karena masih banyak yang salah paham. Jadi admin tegaskan lagi, lolos optimalisasi tetap full-time, bukan paruh waktu. Yang masuk ke skema paruh waktu itu adalah mereka yang gagal juga dalam optimalisasi. Nah, proses penentuannya itu berdasarkan peringkat prioritas pelamar. Jadi akan diurutkan dulu dari prioritas tertinggi, lalu dilihat siapa saja yang punya peringkat terbaik. Skema optimalisasi ini sendiri baru diberlakukan setelah tahap 2 selesai. Formasi-formasi yang masih kosong akan diisi berdasarkan peringkat dan status prioritas peserta. Tapi, kalau ternyata formasi tetap belum juga terisi, pemerintah sudah menyiapkan opsi lain, yaitu pengangkatan sebagai PPPK paruh waktu. Nah, perlu dicatat juga ya, pengangkatan PPPK paruh waktu hanya bisa dilakukan berdasarkan usulan dari PPK masing-masing instansi. Ini bukan otomatis, tapi harus ada usulannya. Pengaturan tentang PPPK paruh waktu ini sudah tertuang dalam Keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Di sana disebutkan bahwa PPPK paruh waktu ditujukan khusus bagi honorer yang telah mengikuti seleksi CPNS 2024 tapi belum lulus, menjalani seluruh tahapan seleksi PPPK 2024 tahap 1 dan 2, tapi belum juga berhasil mengisi formasi yang tersedia. Jadi tetap semangat ya, masih banyak jalur dan peluang yang disiapkan pemerintah untuk para pejuang ASN. Prosedur pengangkatan PPPK per waktu dijelaskan dengan rinci dalam Diktum ke-7 Keputusan Menpan RB. Prosesnya dimulai dari PPK instansi yang mengusulkan rincian kebutuhan PPPK paruh waktu ke Kementerian PPRB secara lengkap. Setelah itu, Menpan RB akan menetapkan rincian tersebut, termasuk jumlah formasi, jabatan, kualifikasi pendidikan, hingga unit kerja penempatannya. Langkah berikutnya, PPK wajib mengajukan usulan NIP PPPK ke BKN maksimal 7 hari kerja setelah penetapan dari Menpan RB. Setelah itu, BKN akan menetapkan nomor induk PPPK juga dalam waktu maksimal 7 hari kerja setelah menerima usulan. Terakhir, PPK akan melakukan pengangkatan PPPK paruh waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, jadi kesimpulannya, kalau sampai hari ini kamu belum melihat pengumuman hasil seleksi di akun SSC ASN atau website instansi, jangan langsung berkecil hati. Karena untuk yang tidak mengikuti SKTT, masa pengumuman masih berlangsung sampai 25 Juni, dan bagi yang mengikuti SKTT, pengumuman bisa sampai 30 Juni. Jika nantinya kamu tidak lolos pada pengumuman ini, masih ada peluang besar melalui skema optimalisasi. Dan seperti yang sudah dijelaskan tadi, optimalisasi dilakukan berdasarkan sistem perankingan